Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Alhamdulillah hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 kemarin kita sempat bicara bareng IG Live bersama Trust TV Corporation dalam acara bahas bareng. Kita ngobrol-ngobrol seputar Taraka Garage dan OS BMX di Jakarta bersama Mas Fahri. Teman-teman yang kemarin kelewatan, silahkan simak dalam YouTube channel Taraka Garage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sobat bahas bareng. Sobat, perkenalkan saya dengan Ardi Sugiarto. Mungkin buat teman-teman semua masih asing dengan muka gue, tapi boleh dilihat di vlognya Trans TV, nggak akan asing lagi habis itu. Oke, gue izin buka masker karena gue sendirian di ruangan dan semua sudah didisinfektan. Dan hari ini pun juga gue sudah swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Untuk bahas bareng episode 53, kali ini kita akan ngebahas tentang sepeda nih. Sepeda apa nih? Dan judulnya kupas tuntas Taraka Garage. Taraka Garage apa nih mas? Nah, nanti gue akan invite ownernya dari Taraka Garage, which is beliau adalah temen gue sudah lama, Mas Daru namanya. Dulu gue kenal Mas Daru itu dari main mobil dan Vespa. Tapi sekarang dia penggiat sepeda juga nih. Sepedanya apa seperti apa, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Tapi buat para penggiat sepeda, selamat Hari Sepeda Dunia ya. Pas banget ya hari ini diadakan di seluruh dunia, World Bicycle Day gitu. Nah, gue pengen bahas sedikit World Bicycle Day itu diperingati di setiap tanggal 3 Juni setiap tahunnya. Tapi mungkin buat lo semua belum tahu nih sejarah singkatnya tentang Hari Bicycle Sedunia itu atau Hari Sepeda Sedunia itu gimana sih? Gue bacain dikit ya. Kutip dari Tirto ID. Jadi, singkat cerita, Hari Sepeda Sedunia ini memiliki tema keunikan, keserbagunaan, dan umur panjang sebagai sepeda sebagai moda transportasi yang sederhana, berkelanjutan, ekonomis, dan handal seperti itu. Jadi, PBB mendeklar Hari Sepeda Sedunia ini pada tanggal mana ya? Kok gue bingung sendiri ya. Pada April 2018. Jadi PBB itu mendeklarasi Hari Sepeda Dunia itu pada bulan April 2018 yang mana ditetapkan setiap tanggal 3 Juni di setiap tahunnya menjadi Hari Sepeda Sedunia. Nah, Hari Sepeda Sedunia ini awalnya diperjuangkan oleh seorang dosen namanya Leszek Sibilski. Oke, dia mengajukan Hari Sepeda Sedunia ke WHO dan ke PBB dan didukung oleh negara Turkmenistan dan 56 negara lainnya untuk membantu dan mengakui Hari Sepeda Dunia. Dan banyak dari kegiatan atau sebentar ya, gimana sih gue informasinya? Oke, intinya Hari Sepeda Sedunia diciptakan untuk menghormati berbagai jenis pengendara sepeda yang ada di seluruh dunia. Intinya seperti itu. Sekarang kita invite Om Daru. Oke. Ini beneran. Oke, kita masih menunggu Om Daru. Jadi Om Daru ini tuh Om Daru, where are you? Stop sharing aja. Om Daru, where are you? Belum masuk ya Om Daru. Om Daru. Jadi kita bahas lagi aja
gue sebutin yang tadi ya, sejarah Hari Sepeda Sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasi 3 Juni setiap tahun sebagai Hari Sepeda Sedunia pada April 2018. Perjuangan Leszek Sibilski ini dan dukungan Turkmenistan dan 50 negara lainnya untuk mengakui Hari Sepeda Sedunia menghasilkan penciptaan dari hari tersebut. Banyak kegiatan diadakan di seluruh dunia pada hari ini, termasuk World Cycling Center milik UCI di Aigle. Hari Sepeda Sedunia diciptakan untuk menghormati berbagai jenis pengendara sepeda dunia, sepeda dan bagaimana ia menjadi milik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia juga diperingati pada hari tersebut. Sepeda dikenal sederhana, murah, dan dapat diandalkan. Halo Om. Ya, halo Mas Ardi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Sehat semua ya Om ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Suara saya aman? Aman. Tadi Aman ya, oke. Tadi saya sempat ini Om, bacain sedikit sejarah Hari Sepeda Sedunia. Dan Oh ya, betul. Selamat Hari Sepeda Sedunia nih, baru buat para penggiat sepeda di seluruh Indonesia, bahkan di Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu. Betul. Gitu. Selamat Hari Sepeda Dunia. Benar. Lagi santai Om? Ya, alhamdulillah lagi santai. Lagi menunggu undangan dari Mas Ardi nih. Jangan makan-makan ya. Om Daru ini buat teman-teman semua. Om Daru ini seperti yang gue bilang tadi, beliau teman itu sudah cukup lama. Dulu beliau ini penggiat VW dan Vespa. Sampai sedetik ini. Tapi gue lihat-lihat di IG-nya beliau itu namanya Taraka Garage. Ternyata beliau di Taraka Garage ini yang tadinya ada foto mobil dan motornya, gue ngeliat nih semakin kesini ternyata ada BMX gitu nih, BMX dengan beberapa perintilannya yang beliau juga jual atau untuk melengkapi perintilan BMX buat para pencinta BMX khususnya. Nah, Om Daru, Ya, gue pengen silakan loh memperkenalkan diri Om Daru ini sebagai Ya. apa nih? Kenapa sih? ya buat teman-teman dari Trans TV Corporation nih, selamat siang, selamat Hari Sepeda Dunia. Perkenalkan saya Daru. Saya owner dari Taraka Garage yang sebenarnya garasi ini adalah garasi hobi saya sebenarnya. Kebetulan hobi saya lumayan banyak beberapa. Jadi ya, kenapa? Ya jadinya ya seperti ini. Jadi memang seperti Mas Ardi bilang ya, ada beberapa hobi saya dan sekarang memang BMX lagi happening banget. Oke. Jadi ya jadi lebih seru aja Mas di garasi saya. Oke. Nah, Om Daru ini biar lebih seru katanya. Kata Om Daru itu biar lebih seru nih. BMX. Wih. Beliau sih nggak play ya kata anak sekarang. Kalau dulu itu koleksinya tuh keren-keren. Kalau mobil motor gini nggak main-main. Nah, ya bukan sempet, malah masih menjadi role model beberapa teman-teman. Pada saat saya posting di IG saya, wih ada yang DM tuh, wih Om Daru salam ya dari Mirga kata. Oh ya, salam balik Mas Wirga. Dari Chef Norman Ismail. Wih, doi. Wah, iya. Tuh VW dan Vespa-nya ajib tuh ya kan. Ternyata Om Daru ini dikenal di kalangan pecinta otomotif lah. Sekarang dikenal di kalangan penggiat sepeda khususnya BMX nih, gitu kan, karena Om Daru ini gosipnya punya BMX-nya banyak dan beliau juga punya yang BMX yang rare item yang mungkin lu semua yang nonton di sini umurnya itu masih lebih muda dibanding sepedanya Om Daru yang Om Daru punya. Bener gak sih Om? Iya, Jangan bisa jadi gitu ya. Bingung saya jawabnya Mas kalau gitu. Iya, karena saya pure bener emang hobi sih. Iya. Biar nggak bingung, jelasin sedikit Om. Om Daru itu awalnya main BMX gimana sampai akhirnya
Skinya yang sekarang Om. Monggo. Oke, jadi sebenarnya saya tuh suka BMX tuh sejak SD mas, tahun 86. Ketahuan ya umurnya pasti udah 40 plus nih. Iya. Jadi itu tahun 86 itu saya sudah main BMX sama dibeliin orang tua. Terus kebetulan teman saya, sahabat saya sekolah itu Ruli Habibi, dia langganan majalah BMX mas. Ada BMX Action, Freestyling itu dia langganan, saya yang baca. Nah, jadi sejak saat itu tuh semuanya termemori di kepala saya. Jadi saya mulai tahu ini tipe BMX A sampai Z lah gitu. Terus pas SMP, kebetulan kendaraan saya memang BMX. Saat itu saya naik GT Performer. Jadi saya naik BMX dan di SMP itu teman-teman yang naik BMX ada kurang lebih 6 orang lah. 6 orang naik BMX ya. Ya udah saya tetap main BMX tetap jadi kendaraan sampai kelas 3 SMP. Terus tahun 89 saat itu BMX is dead. Jadi teman-teman yang main BMX kan itu pada gantung BMX mas. Iya, ternyata bukan Superman doang yang is dead. Ternyata BMX. Iya, jadi teman-teman itu pada beralih mas main skateboard. Jadi zamannya lintas Melawai saat itu BMX sudah berkurang, kebanyakan itu skateboard. Pada saat itu kan yang happening ada Happy Days, ada Lipstick. Iya. Iya, jadi saya pun BMX juga saya gantung dan saya beralih main skateboard. Teman-teman semua beralih main skateboard. Dulu main di Apollonia ya, di daerah Lebak Bulus, gitu-gitulah. Ya, dan begitu kuliah, kebetulan orang tua tidak memberi fasilitas nih kendaraan. Jadi kendaraan saya saat kuliah itu cuma BMX itu mas, yang BMX dari zaman saya SD. Jadi saya kuliah di Unpar. Turunin lagi ya? Iya, jadi dulu kuliah cuma saya kayaknya yang naik BMX mas di Unpar. Kebayang tanjakan gitu ya. Jadi 5 tahun. Tahun 97 selesai, BMX dibawa lagi ke Jakarta. Nah, saat itu saya tetap tetap suka dengan BMX sih. Jadi pada saat ngelihat orang naik BMX, saya langsung termemori. Oh, ini mereknya ini tahun sekian dan segala macam itu ada di kepala saya. Dan sejak tahun 2000, sejak tahun 2002 2003 ya sudah, saya mulai start mengkoleksi mas. Oke. Jadi sampai sekarang. Memang nih teman-teman, termasuk Om Daru nih teman-teman. Jadi mereka itu yang punya BMX biasanya didasari ada memori. Iya, betul mas. Yang masa kecil atau bapaknya kakaknya ngeracunin adiknya tentang BMX seperti itu. Nah, jauh sebelum sepeda menjadi perbincangan nih, ya kan? Perbincangan cukup hangat hari ini. BMX sudah mulai punya tajinya pada tahunnya. Zaman dulu sih, anak-anak zaman dulu saya masih merasakan tahun 80-90-an saya punya BMX seperti itu, masih merasakan euforianya BMX sampai pada akhirnya pindah ya Om ya, ke skateboard yang kita bisa lihat lah di Kemang itu ada skatepark segala macam. Yang di sini nonton kita tuh bisa sedikit memorial ke belakang nih mengenai hobinya yang cowok-cowok terutama ya kan, seperti itu. Nah, dengan adanya sekarang sepeda lagi booming lagi, nah anak-anak sepeda yang berbagai jenis ini muncul kembali gitu kan, muncul kembali, menggeliat kembali, khususnya ini pada saat ini kita bahasnya BMX dan makin dicari ya Om ya, BMX ya Om ya. Iya betul. Dan, terutama buat teman-teman yang nostalgia mas. Betul. Nah Om Daru ini punya berapa Om? Kalau boleh tahu Om, sekarang nih koleksinya. Harus ya. Silakan. Ini waktunya Om. Sampai saat ini sih ada 30 mas. Wih. Itu pun sudah dikurang-kurangin ya. Kalau nggak dikurang-kurangin mungkin nyampe di 50 mas. Mungkin kalau nggak dikurang-kurangin Om sama sepeda sudah keluar ya Om ya, sama tante. Oke, itu dari koleksi itu Om. Itu gimana sih cara dapetinnya Om? Oh, banyak mas. Setiap BMX itu punya cerita. Jadi mungkin seperti anak Vespa ya, setiap Vespa punya cerita. BMX pun kayak seperti itu. Jadi saya dapatnya
Ada yang dapat dari rongsokan, terus saya bangun, terus ada yang orang lewat, terus saya kejar, saya beli. Ada yang saya barter pakai Vespa juga ada. Jambret ya, Om. Iya, saya tukar beberapa barang juga ada Mas. Ada yang saya tukar Vespa gitu juga ada, karena saya melihat itu adalah barang yang worth it, jarang yang punya, dan saya zaman dulu nggak bisa punya, dan akhirnya orangnya hanya mau tukar Vespa, saya tukar Vespa. Ini menarik nih, ini menarik. Sepeda ditukar Vespa, Vespanya Vespa tua Iya. lagi Om. Iya, saat itu saya tukar pakai Vespa PS. Vespa PS tahun 82-an. 82an ya, itu salah satu Iya. kolektor item ketemu kolektor item ya. Nah, Ya. buat teman-teman pasti penasaran nih Om, itemsnya apa sih sampai spesial itu sepeda Oke. sama si Vespa, apa tuh Om itemnya Om? Iya, dulu dapatnya Quahara Laser Light namanya. Quahara Laser Light itu salah satu tipe sepeda Quahara keluaran Jepang, sepeda untuk cross yang memang geometrinya bagus dan enak buat dipakai, Mas. Oke. Jadi saya kaget pada saat orang itu, saya cerita sedikit ya. Kebetulan yang punya adalah seorang tukang jahit. Tukang jahit yang hari-harinya untuk bekerja pakai sepeda. Begitu saya ngelihat detail, sepedanya Quahara Laser Light dan kondisinya 90% orisinil. Oke. Iya, dan orang itu tidak tahu, belinya di pasar rumput dulu. Belinya di pasar rumput dengan harga sekian, saya datengin, saya ajak ngobrol baik-baik. Needs-nya beda, saya needs-nya buat koleksi, dia needs-nya kendaraan. Iya, sayangnya pada saat saya berkenalan, saya lagi naik Vespa. Oke. Dan dia juga seneng Vespa. Iya, jadi dia hanya bilang, iya, saya maunya tukar Vespa. Ya udah selesai. Jadi nih berangkat naik Vespa, pulang keringetan ya Om naik sepeda ya. Oh iya. Ya, itulah. Nah, yang pengen Ya, gua salah tanya, satu. Hmm. BMX itu ada berapa jenis? Dan dulu Oke. itu Indonesia itu gimana? Tahu nggak Om sejarahnya? Oke, sebenarnya BMX itu kan kalau secara garis besar ada 3, Mas. Old school, mid school, sama new school. Nah, kalau saya tuh sukanya di old school karena old school itu keluarannya di bawah tahun 90 lah. Oke. Nah, di bawah tahun 90 itu BMX itu ada 4 tipe. Jadi 4 tipe. Pertama model Stingray. Jadi kalau Mas ngeliat tuh ada frame sepeda yang frame-nya kayak rainbow. Oke. Itu namanya Stingray, dulu keluaran dari Swin. Itu pertama diproduksi tahun 63. Itu Waduh. pun tidak begitu terkenal, Mas. Oke. Jadi yang mau bikin terkenal sepeda itu ternyata memang harus film. Jadi 63 diproduksi, baru terkenal tahun 71. Pada saat itu dibikin film On Any Sunday. Jadi film itu pakai sepeda model Stingray. Itu laku tuh sepeda. Karena Terus zaman abis dulu itu, materi promo tuh masih kurang ya Om ya. Once dipakai iya, film atau di betul, harus, jadi video klip, Ya. itu ngetopnya di situ ya. Orang ngikutin ya tuh betul, ya. Baik dari iya jalan, betul, dari apa, bahkan dari sepeda ya. Ya. Oke, betul. itu Terus habis sepeda model rainbow dibilangnya. Terus pada zaman dulu teman-teman di Amerika itu yang biasa main motocross pengen main sepeda. Akhirnya mereka mendesain sepeda mulai modelnya motobike. Itu tahun 73, 10 tahun kemudian. Iya, zaman Ya, dulu jadi Jepang yang modelan sepeda tapi kayak motor ya. Iya betul, ada tangki-tangkiannya lah, ada per-pernya gitu kan. Iya kan? Ada nomor, iya betul. Betul Mas. Dan ternyata umurnya nggak lama. Dari tahun 73, tahun 74 itu dibikinlah BMX model Diamond Frame. Diamond Frame itu jadi ada 2 segitiga depan dan belakang. Itu lebih rigid, tidak pakai shock breaker. Jadi bener-bener BMX untuk main di tanah lah ya, untuk balapan, untuk cross gitulah. Nah jadi dan itu pun belum terkenal Mas. Itu kan dibuatnya tahun 74. Oke. Itu terkenalnya baru tahun 82. Pada saat keluar film namanya film E.T. Extraterrestrial. Yang alien gitu ya. Ya, yang ada alien itu. Tuh. Yang ada alien. Nah, itu begitu tahun 82, itu sepeda yang sponsorin namanya Quahara. Bikin desain Quahara E.T. Basicnya diamond frame. Nah, sejak tahun 82 itu Mas, filmnya itu mendunia. Saya pada saat itu nonton masih pakai Betamax ya. Pakai Betamax ya, kaset gede.
teman-teman nggak tahu Betamax nih Om, nih generasinya. Oh iya, Betamax. Kayak ini yang nonton ya. Oh gitu ya. Gitu kan. Jadi zaman dulu nonton film kita pakai pita gitu ya Mas? Pakai Kasetnya pita. besar, Oh, saya terus enggak, pakai Mas. pita. Saya udah VCD Mas. Oh udah Nggak bercanda ya. Oh gitu ya. Iya, terus jadi pada saat itu BMX jadi booming Mas. Nah, tahun 82 itulah di Indonesia mulai masuk BMX. Dan pada saat itu tahun 83-84 semua orang mainnya harus seolah-olah harus punya BMX ya. Kayaknya Iya. punya BMX tuh gimana banget gitu. BMX itu keharusan. Iya, Kalau jadi evolusinya- wah pokoknya Betul. Kalau dulu itu evolusinya kan kalau nggak salah ya Om ya. BMX, skateboard, rollerblade, sepatu roda. ya betul, rollerblade. Angkatannya si BMX ya. Terus Ya, skateboard, betul. rollerblade kan. Iya betul, skateboard rollerblade. Betul. Ya, saya dulu atlet Om, atlet rollerblade. Betul gitu. Wih, gitu Pada ya. masa dahulu. Oh ada pada masanya. pada saya masih segini Om. Sekarang kan udah segini. Oh, gitu. Nah, Sekarang lagi musim lagi Mas, rollerblade. ya sekarang sih saya ngeliatin aja Om. Ngasih Oh liatin semangat. aja ya. Nah Om, Iya. terlepas dari Nah itu belum yang- selesai tuh Mas. Jadi begitu habis evolusi ketiga, habis sepeda Hah? IT, tahun 82 akhir, 83 awal, nah itu di Amerika tuh didesain sepeda BMX untuk freestyle. Jadi Oh. sepeda itu BMX bukan hanya buat balapan aja, bukan buat hanya balapan di tanah dan untuk Ya, ya. track lah ya. Jadi untuk Ya. freestyle tahun 83 terkenalnya. Nah 83 itu udah mulai tahun 85 di Indonesia itu akhirnya sudah mulai menggandrungi BMX freestyle, kejuaraan-kejuaraan daerah nasional itu sudah freestyle sudah banyak sampai tahun 89. Oke. Jadi kalau old school tuh berarti ada empat evolusi sepeda Mas. Iya. Jadi pas zaman dulu zaman disco itu kan ada kalau ada film-film atau apa ya kan zaman dulu om-om kita disco ya kan itu kan selalu ada itu ya si freestyle si siapa BMX itu ya Om ya. Oh iya Zaman- betul. Film Ya. catatan si boy kali ya. Ya. Itu Kuahara yang tadi tukar Vespa itu ada Mhm. relasi sama Kuahara yang dipakai itu tidak? Ya, ada. Sebenarnya kalau secara geometri, secara nyaman ya, secara nyaman itu lebih bagus yang saya tukar Vespa. Tapi kalau secara historical, kolektor itu jauh lebih suka yang IT. Kuahara IT itu tahun 83 ya. Sampai saat ini menjadi most wanted Iya, kalau buat kolektor di dunia ya Om. Nah, di dunia, ya. saya mau tanya nih. Ya. Kolektor sepeda BMX yang menjadi buruan para kolektor di dunia itu bisa mencapai berapa sih Om? Harga jadi relatif, Mas. Kalau Yang pasti, pernah kenapa, Mas? apa fantastisnya? Fantastis. Jadi gini, sepeda reissue untuk relik itu yang harganya bisa mencapai di 90 juta. Oke. Padahal itu reissue, ya padahal reissue. Tapi Reissue untuk kolektor yang Reproduksi dibikin lagi ulang. ya? Iya, diproduksi ulang. Dan sebenarnya untuk kolektor yang dicari sih sebenarnya bukan yang reissue ya. Yang Ya. dicari adalah yang benar-benar old school, yang keluaran 89 ke Gitu bawah. ya, Om. Oke. Nah, maksud saya pernah dengar di dunia mungkin BMX itu ada yang pernah laku harga berapa yang tipe apa gitu. Harganya agak gelap juga Mas. Dengan tipe yang sama, kalau orang di luar negeri juga tidak semua paham. Oh, Jadi dengan tipe yang sama, iya kadang seolah-olah mereka melihat itu adalah junkyard aja, oh oke. barang-barang bekas. Iya, jadi benar-benar para hunter itu ya memang memonitor ya. Dengan Oh, barang oke. yang sama itu mungkin bisa bedanya ya jauh. Bisa intinya bisa puluhan juta atau bahkan ratusan juta Om. Bisa Iya, iya. gitu ya. Saya ya kalau di atas 100 sih saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Kisaran di 80, 90 segitulah. Oh, oke. Nah, pertanyaan saya, Mhm. baru punya yang most wanted tersebut. Ya, Item salah satu yang saya mengumpulin yang historical itu. Jadi sepeda yang dipakai
sama ET itu saya ada. Yang Kuhara oke. ET. Saya punya Oke. ya. Jadi berarti itu buat saya itu ya historical bike jadi wajib ya. Itu ada. Terus sama sepeda historical bike juga Haro Freestyler yang tahun 83 saya juga ada. Itu juga itu sangat dicari sama kolektor tuh, kolektor dunia. Karena sangat sedikit populasinya. Iya, itu saya alhamdulillah punya. Oke. Jadi buat teman-teman sepeda BMX yang Om Daru milikin ini adalah sepeda BMX yang autentik pada tahunnya. Jadi bukan di reissue atau direproduksi kembali. Karena dan umur-umur sepeda yang dimiliki Om Daru ini umur-umur tahun 60, 70, 80-an, bahkan ada paling muda mungkin 90-an. Tapi kesini itu ada bentuk sepeda yang di reissue atau direproduksi kembali, yang yang kalau nggak salah ya Om ya, itu udah nggak buatan otentik negara asalnya ya, misal. Iya betul. Jepang, yang GT Amerika, tapi yang sekarang tuh udah Taiwan, Iya betul. Atau seperti itu ya Om ya, bener nggak sih Om? Ya karena beberapa produksi kalau di Amerika terlalu mahal kayaknya Mas. Oke. Bahkan beberapa tipe reissue udah buatan ROC sekarang. ROC itu apa Om? Udah Republic of China itu. Jadi sudah buatan China. Oke. Iya, untuk beberapa kolektor mencarinya justru yang otentik di tahunnya sih. Dan memang benar-benar buat nostalgia, Mas. Siap Om. Oke. Nah, terus buat temen-temen nih Om, habis nonton live kita, dia mau punya BMX atau beli perintilannya BMX, itu harus kemana sih? Atau Om mungkin bisa bantu? Iya, sebenarnya memang kalau orang nostalgia mencari perintilan BMX yang pasti agak susah cari di toko, Mas. Oke. Akhirnya teman-teman carinya online. Beberapa sih mungkin saya punya. Kalau mau main-main ke garasi saya boleh, bisa lihat-lihat, mungkin kita bisa diskusi dan segala macam. Karena saya juga senang, dengan senang hati ya, bisa orang konsultasi warna, ini bagusnya gimana, asalnya gimana, terus kalau kita nggak pakai aslinya, bagusnya pakai yang mana, itu ya kita bisa diskusi panjang lah untuk sebuah satu old school BMX. Siap. Nah ini kalau mau hubungin Om Daru mesti kemana nih? Atau ada IG-nya mungkin? Iya, IG-nya Taraka_garage, atau supaya lebih mudahnya masuk aja ke www.tarakagarage.com. Oke, siap. Sekali lagi Om, buat teman-teman mungkin nggak denger tadi, mesti kemana Om? Ya, IG saya Taraka_garage, atau masuk aja ke www.tarakagarage.com. Siap. Thank you buat teman-teman yang mau cari pernak-pernik BMX-nya, silakan menghubungi Om Daru langsung tadi yang telah disebutkan, IG-nya atau website-nya. Nah, habis ini kita akan invite lagi satu kawan kita. Udah siap belum? Kita akan invite satu kawan kita dari Community OS BMX Jakarta. Nih teman kawannya Om Daru juga nih. Nah, kenapa nih ada OS BMX Jakarta ini, mereka tuh siapa dan seperti apa? Soon kita tunggu. Akan ada Om Fahri namanya, tapi sepertinya Om Fahri belum join, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu, kita coba lihat Om Fahri. Kita lihat kegiatannya apa nih Om buat Saya sih hari-hari ya kerja di rumah Mas, sebagai web designer. Oke. Iya, jadi web designer. Terus kebetulan untuk menghilangkan stres atau menghilangi kejenuhan, ya saya ke hobi ini. Ya hobinya yang nguplek-nguplek. Jadi tidak hanya BMX. Iya. Kemarin saya baru jalan sama teman-teman Alfa Romeo tuh Mas. Oh ya? Ya, mobil Alfa Romeo. Arochi is back. Itu juga seru. Sebelumnya jalan-jalan sama teman-teman VW. Ya serulah, dan semuanya hampir semuanya
ada nostalgia BMX Mas. Oke. Itu serunya. Wah, ada Om Fahri nih Om. Wah, Ya Om. Assalamualaikum Om. Iya Mas. Waalaikumsalam Mas Hardi. Ya saya di sini Mas Hardi. Ya lagi di kantor biasa. Maaf, Lagi nguli. Ganggu waktunya ya. Gue mau Nggak, Mas Hardi. ini pas Siap. banget dari Om Daru nih. Tadi kan Iya, iya, iya. udah ngobrol dengan Om Daru mengenai Taraka Garage. Siap. Nah, Betul Om. nggak enak nih kalau kita nggak undang Om Fahri selaku ketua dari OS BMX di Jakarta. Sebenarnya sih bukan ketua Om. Om Hardi, maaf. Sebenarnya Apa? bukan ketua karena udah pada ketuaan semua jadi koordinator. Koordinator aja ya. Iya Om. Karena udah pada ketuaan semua Om. Karena kalau gue lihat, Iya, iya. kalau saya lihat nih udah angkatan babe gue ini kayak gini. Betul. Betul Om Hardi, betul. Om Fahri, Iya. buat Ya siap. teman-teman nonton kita sekarang, Iya. mungkin Hmm. tadi ada Om Daru udah sharing sedikit, kok tiba-tiba ada Om Fahri. Iya. Om Fahri karena Om Fahri ini dari sebagai koordinator OS BMX di BMX. Jakarta. Iya, siap Om. BMX Jakarta ini apa sih Om? Silakan Om, jelasin Om biar teman-teman tahu. Kalau ini adalah suatu wadah komunitas yang mana kita untuk mengumpulkan komunitas-komunitas yang old school yang ada di Jakarta Raya Om. Gitu. Jadi Jadi kita tuh bisa ngumpulin BMX komunitas-komunitas Jakarta, old si school. Om Jakarta ini payungnya ya Om ya. Om mau tanya sedikit, idenya Ya, siap, Om. bikin OS BMX di Jakarta ini tuh gimana sih, diawali dengan apa? Kenapa ada itu tiba-tiba? Dilalui begini Om, karena masing-masing wilayah tuh kayak chapter Om ya, itu udah mereka orang tua ada komunitasnya masing-masing Om. Jadi nih OSM di Jakarta ini sebagai payung komunitas yang ada di Jakarta Raya Om, gitu. Jadi Nah, mereka orang tuh tadi kan sendiri-sendiri nih berjalannya. Dengan adanya OSM di Jakarta ini kita bisa sebagai payung Om, gitu Om Hardi. Jadi kita bikin kegiatan Biar nih, lebih- kita betul lebih terarah lah Om, hitungannya gitu. Jadi kalau misalnya bikin acara event nanti juga kita minta saling bantu, gitu Om. intinya saling support ya Om ya, saling support. Betul Om, betul. Tidak Support. melihat BMX merek apa baru atau Betul. Tidak membedakan lah, yang penting lah Om. Jadi kita Tidak membedakan. guyup bareng sama-sama pengguna atau Iya. BMX yang ada di Betul. Indonesia dari Sabang sampai Merauke kali ya Om ya. Insya Allah. Bikin gathering cakep tuh one day ya. Satu hari ini kita bikin gathering ya BMX ya, kumpul semua tuh ya. Itu tanggal 4 kemarin. Oh, 4 April. Om. Kita bikin kemarin itu kan launchingnya Om. Launchingnya. Nah kemarin kita juga dari OSP di Jakarta bikin napak tilas kedua Om. Oh, napak tilas. Perjalanannya. Itu Om napak tilas. Ya. Kenapa dibilang napak tilas? Karena ada sesuatu yang bersejarah emang. Jadi kita tuh mengingatkan masa-masa kecil dulu Om. Kita jalan ke Bogor dengan apa adanya, dengan sepeda apa adanya, dengan bawa duit apa adanya, berangkat ke Bogor, balik lagi ke Jakarta, udah gitu aja po, tektokan Om, nggak ada nginep-nginepan Om. Jadi Kita dengan senang hati. Nah kemarin nggak mikirin capek atau apa, yang penting sama temen Enggak. tahu bareng, gue bareng ya Om. Iya betul Om Ardi. Berarti kalau Gitu teman-teman kemarin kita ke kilometer BMX ke Bogor tuh ya. Jakarta Bogor. Yo betul Om. Iya Om. Iya, betul Jeje. lah, kemarin tuh. Jadi kemarin itu mereka waktu zaman SD sukanya naik sepeda BMX, berangkat subuh pulang sore Mas. Dan itu nggak bilang orang tua, ternyata dari Jakarta ke Bogor. Di Bogor Oh, hanya ke Bogor. beli es krim pulang lagi. Udah. Iya, dan- Gitu ya. Iya, dan kemarin mereka napak tilas lagi, itu diulang Diulang dan lagi. kemarin peserta 8 orang, Taraka Garage sebagai media partner ngikutin Mas, ngeliput. Betul. Jadi ikut serunya gitu. Itu setelah Di perjalanan berapa tuh. tahun ini lagi ya, berkegiatan kembali 16 ya, seru ya. Seru Om, karena kita tuh dulu tahun 87, 88 deh kurang lebih itu udah lakuin seperti itu Om, napak tilas Om. Jadi sebulan ada 2 kali Om ke Bogor. Oh, Gitu. oke.
Ini akan menjadi agenda rutin Napak Tilas ini apakah atau memang kegiatan yang sifatnya spontan Om? Spontan Om, karena kalau kita nggak kerja mungkin bisa ya rutin setiap sebulan sekali. Karena kan kerja juga Om. Aja ya masalah kondisi fisik yang dahulu Iya, yang sekarang kan masih begini nih. Mereka Iya. umurnya udah Kalau 45 plus loh, Mas. Iya, hebat. Betul. Jadi kita ya spontan aja Om. Itu spontan kita lakuin. Kapannya kita ke Bogor? Iya besok minggu besok yuk. Berangkat udah. Gitu Om. Oh, oke. Nah yang buat kemarin Napak Tilas kedua. Mungkin Nanti- ada nggak nanti- acara tahunan yang akan buat? Rencana sih kita nanti 2022 ya Om, insya Allah nih dari OSBMX di Jakartanya sendiri kita mau bikin event Om. Doain aja Om. Semoga Oke. nanti nggak ada rintangan deh. Gitu nanti saya akan undang Kalau yang- dari Trans TV. Iya, kalau yang terdekatnya insya Allah hari Minggu besok, Mas. Oh, kemana Hari nih, Minggu Om? iya, besok benar. kita akan ke Free Day keliling Jakarta. Itu dalam rangka memperingati hari World Bicycle Day. Karena kan hari ini hari World kerja nih. Bicycle Day. Oke. Iya, Jadi jadi sepeda hari doanya bisa. sepeda dunianya Bagian doa. kita rayain hari Minggu pagi. Oh, Iya. oke. Siap. Gitu. Buat teman-teman yang mau join tuh di hari Minggu besok, bisa pantengin di siap. IG-nya Traka Garage atau IG-nya OS BMX di Jakarta. Informasi mengenai riding di hari Minggu akan diposting di sana sama teman-teman. Yang mau join silakan join ke tengah aja. Kalau yang nggak pakai BMX tapi mereka mau ikut boleh nggak Om? Boleh, Apa? Boleh. boleh Mas. Boleh. Yang teman-teman yang mau pakai sepeda lipat, road bike, Boleh. mountain bike atau whatever yang mau Boleh. ikut gabung riding bareng Bebas. sama teman BMX, Boleh ya. silakan nanti Bebas, Om. dilihat aja di Hmm. Taraka Garage, di IG-nya Taraka Garage dan di Betul. IG-nya OS BMX BMX di di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Iya. Betul Om. Gitu. Oke. Atau Om Ardi mau ikut juga nih besok nih? Om Ardi mau ikut juga. Om Ardi mau ikut juga besok. Mau ikut juga Om Ardi besok Minggu. Kebetulan saya udah jadi nih Om, kita mau overland. Oh, dari janji. Oh, oke. Oke. Nah, Siap, kita kebetulan aku lagi senang camping. Kita Jumat Wah, malam seru. mau naik gunung, mau overland di atas, buka tenda dan lain-lain di Om. Next ya. Aku Wah. aja. Waduh, Seru. Oke. saya juga bisa. Saya juga senang Om. Saya juga senang naik gunung Om. Saya juga senang. Boleh Om. Itu Gunung paling- next. Dan iya, kita saya- ketemu, Om next week. Kita naik mobil ya, kita ketemu di atas. Siap. Oke, boleh. Sehat selalu buat Oke. Om Daru, Iya. Om Fahri. Ya, sukses Semoga buat Trans TV, buat Mas Ya, Ardi, Om Ardi. sama-sama. Sukses ya Om. Di waktu dan buat semua. tetap silaturahmi. Oh ya, Siap. saya lupa. Mungkin dari Om Daru atau Om Fahri Mhm. pengen kasih pesan moral yang positif buat para pengendara sepeda di Indonesia nih khususnya. Ya Oke, kita sendiri oke. ya, lagi anget nih. Coba dari Om Daru dulu. Siap. Dari Om Daru dulu, silakan. Kalau buat saya peraturan sudah ada, ikuti aja peraturannya. Simpel ya Om. Hanya sesimpel itu sih, hanya sesimpel itu. Iya. Ya, Jalur sepeda protokol- sudah ada. Jadi kalau buat saya jalur sepeda yang di kota itu memang dibuat bukan buat kebut-kebutan sih kalau buat saya. Jadi memang jalur sepeda itu buat supaya kita aman naik sepeda. Tidak tersenggol oleh kendaraan bermotor. Iya. Jadi ya peraturan sudah ada, jalur sudah dibuat, ikuti saja itu buat keamanan dan kenyamanan kita semua para pesepeda. Siap, thank you Om Daru, thank you. Om Fahri apa nih buat teman-teman pesepeda nih, Kalau- ada pesan khusus gak? Kalau dari saya pribadi terus terang aja, mari kita saling menghormati di jalan, gitu. Kita menghormati motor, jalan di tempatnya ada, sepeda juga di jalurnya ada. Jadi kita saling menghormati aja Om, gitu. Jadi kita selamat, si kendaraan lain juga selamat Om, gitu aja sih. Siap. Gitu dari saya. Adalah kita saling menghargai dan menghormati. Ya. Kita sama warga negara Indonesia perlakukanlah dengan baik sesama pengendara Ya. mobil, motor maupun sepeda ya Om ya. Oke Om, Ya. terima Iya, kasih betul. semuanya. Thank you buat Sip. waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di Sama-sama. waktu. Oke, Salam buat pada Oke. fans Trans TV. Dadah, thank you. Oke. Yo, dah. Yo. Thank you.